Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Hari ini kita akan membahas penilaian tengah semester Bahasa Indonesia kelas 9. Soal nomor 1. Baru saja hendak memakan nasi yang ada di depannya, Adi dihampiri seorang anak kecil berpakaian lusuh sambil memegangi perutnya. Anak kecil berpakaian lusuh tersebut berkata kepada Adi, "Bisakah saya meminta sedikit nasinya?" Adi belum bisa menjawab pertanyaan anak kecil tersebut karena masih kaget dengan apa yang didengarnya. Struktur teks dalam kutipan cerita inspiratif tersebut adalah A. Orientasi, B. Perumitan peristiwa, C. Komplikasi, D. Resolusi. Dalam cerita tersebut, kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Nah, dalam cerita tersebut, awal-awal dimulainya konflik atau masalah. Struktur teks cerita inspiratif yang tepat adalah perumitan peristiwa, B. Soal nomor 2. 1. Kami diberikan kesempatan mengisi acara di pensi sekolah. 2. Kami akan tunjukkan bahwa kami bisa menampilkan yang terbaik. 3. Tanpa pernah menyerah, kami terus berlatih untuk mengasah kemampuan karena tidak ingin mengecewakan penonton. 4. Hari yang kunantikan bersama teman-teman band akhirnya datang juga. 5. Kami telah berlatih dengan keras, walaupun kami masih pemula, namun kami ingin menunjukkan kemampuan terbaik yang kami miliki. Urutan kutipan teks cerita inspiratif tersebut agar menjadi paragraf yang padu adalah: untuk menjadikan suatu wacana menjadi paragraf yang padu, perlu diperhatikan kohesi dan koherensinya, agar didapat pertautan bentuk dan makna setiap kalimat. Tips menjawab soal ini adalah melihat langsung setiap angka yang ada pada pilihannya agar lebih mudah. Jadi jawabannya adalah C. 4, 1, 5, 3, 2. 4. Hari yang kunantikan bersama teman-teman band akhirnya datang juga. 1. Kami diberikan kesempatan mengisi acara di pensi sekolah. 5. Kami telah berlatih dengan keras, walaupun kami masih pemula, namun kami ingin menunjukkan kemampuan terbaik yang kami miliki. 3. Tanpa pernah menyerah, kami terus berlatih untuk mengasah kemampuan karena tidak ingin mengecewakan penonton. 2. Kami akan tunjukkan bahwa kami bisa menampilkan yang terbaik. Soal nomor 3. Jika engkau dihina seseorang, jangan pernah membalas. Ingatlah, ilmu padi semakin berisi semakin merunduk, kata Bapak. Tapi Pak, saya sudah sangat jengkel dengan semua hal yang mereka lakukan pada saya. Mereka bilang kita keluarga miskin, sehingga saya tidak boleh bergaul dengan anak mereka, jawab Anita. Ingat nak, jangan pernah membalas kebencian dengan kebencian. Balaslah kebencian dengan cinta. Niscaya hidup ini akan lebih tenang. Tema yang menonjol dalam kutipan teks tersebut adalah A. Nasihat orang tua, B. Kebencian, C. Keresahan, D. Masalah hidup. Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari suatu cerita. Dalam cerita tersebut, si tokoh dikisahkan mengalami problematika dalam hidupnya. Jadi, tema yang menonjol dalam kutipan teks tersebut adalah masalah hidup. Soal nomor 4. Dahulu ada sepasang saudara yang hidup di Gubuk Reot. Orang tua mereka telah tiada karena sakit. Sang kakak begitu malas dan hanya tidur saja sepanjang hari. Berbeda dengan sang kakak, si adik begitu giat bekerja.
pagi-pagi sekali si adik sudah berkebun dari sepetak tanah yang ditinggalkan orang tuanya. Setelah itu, dia bergegas menjual hasil kebunnya ke pasar untuk membeli keperluan sehari-hari. Struktur teks dalam kutipan cerita inspiratif tersebut adalah A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Cerita tersebut masih berupa pengantar cerita. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengenalan tokoh, penggambaran penokohan atau karakter, dan penggambaran latar. Sehingga struktur teks cerita inspiratif tersebut adalah orientasi. Nomor 5. Ada yang ingin disampaikan atau diceritakan. Ini merupakan kunci dari cerita inspiratif. Cerita inspiratif dapat berasal dari pengalaman nyata, baik secara pribadi maupun motivasi dari orang lain. Menyusun cerita inspiratif sesungguhnya sama halnya dengan menulis cerita pendek. Menulis cerita harusnya tidaklah begitu sulit. Berikut ini adalah cara menggugah perasaan dalam menulis cerita inspiratif adalah kecuali A. Membawakan momen tertentu kepada pembaca, B. Menyentak langsung hati dan pikiran pembaca, C. Menambahkan hal magis agar berkesan, D. Cerita mudah dipahami meski bermakna mendalam. Bagaimana caranya kita menggugah perasaan? Cerita dapat menggugah perasaan jika 1. Membawakan momen tertentu kepada pembaca. Yang kedua, menyentak langsung hati dan pikiran pembaca atau pendengar agar tetap semangat, menjadi lebih baik, berbuat lebih tulus dalam hidup. Dan yang ketiga, cerita mudah dipahami meski bermakna mendalam. Menulis cerita inspiratif selain bermanfaat bagi orang lain, juga bermanfaat untuk pengembangan diri sendiri. Jadi, jawaban yang kurang tepat adalah C. Menambahkan hal magis agar berkesan. Soal nomor 6. Aku tidak tahu lagi apa yang ada di pikiran Adinda. Kenapa dia bisa begitu santai mendengar setiap ejekan yang dilontarkan kepadanya? Din, kok kamu nggak balas kata-kata mereka? Balas? Buat apa yuk? Aku sih tidak terlalu memikirkan masalah ejekan mereka. Tapi kan kamu dihina. Ayo, biarkan mereka melontarkan kata-kata apapun sesukanya. Namun bagiku, sebuah berlian tidak akan kehilangan sinarnya meskipun diletakkan di dalam lumpur. Sudut pandang dalam kutipan teks tersebut adalah A. Orang pertama, pelaku utama, B. Orang pertama, pelaku sampingan, C. Orang ketiga, pelaku utama, D. Orang ketiga, pelaku sampingan. Dalam penceritaan, dikenal dengan sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan kata aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan nama tokoh. Apabila si tokoh utama menjadi pusat cerita, artinya dia yang mengalami masalah, maka disebut pelaku utama. Sebaliknya, apabila si tokoh utama bukan menjadi pusat cerita, melainkan hanya menjadi pengamat, maka disebut pelaku sampingan. Dalam cerita, aku sebagai tokoh utama, namun yang mengalami masalah adalah Adinda. Sehingga sudut pandang yang digunakan dalam teks tersebut adalah orang pertama, pelaku sampingan. Soal nomor 7. Si sulung mencoba menempelkan satu persatu pecahan kendi yang masih berserakan di tanah. Namun, si sulung sangat tidak sabar dalam menempelkan pecahan tersebut, sehingga pecahan kendi tidak mau menempel dengan baik. Karena kesal, si sulung pun meninggalkan kendi tersebut. Melihat kakaknya keluar, si bungsu mencoba membantu kakaknya.
Si bungsu memperbaiki pekerjaan kakaknya dan menempelkan setiap bagian kendi dengan hati-hati. Struktur teks dalam kutipan cerita inspiratif tersebut adalah: A. Orientasi, B. Perumitan peristiwa, C. Komplikasi, D. Resolusi. Dalam cerita tersebut, cerita sudah mencapai inti atau puncak cerita yang merupakan tempat kisah menjadi inspirasi. Dapat dilihat adanya perbedaan watak si sulung dengan si bungsu saat menempelkan kendi yang rusak. Sehingga struktur teks tersebut adalah komplikasi. Soal nomor 8. Sukirman begitu terkejut mendapat bantuan dari Pak Mijan. Pak Mijan memang terkenal begitu dermawan di kampung tersebut. Setiap ada warga yang kesusahan, Pak Mijan selalu berusaha membantu. Namun, Sukirman tidak pernah menyangka ada orang seperti Pak Mijan yang peduli pada kuli seperti dirinya. Apalagi, di tengah pandemi ini, pekerjaan Sukirman tidak menentu dan tidak memiliki penghasilan. Ditambah, dia harus menghidupi istri dan 2 orang anaknya yang masih kecil. Sukirman sangat bersyukur masih ada orang seperti Pak Mijan. Rasa empati yang ditunjukkan oleh Pak Mijan dalam kutipan teks tersebut adalah: A. Merasakan kesusahan Sukirman, B. Kedermawanan Pak Mijan, C. Menolong Sukirman, D. Rasa syukur Sukirman. Dalam KBBI, empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa dirinya dalam keadaan atau perasaan dan pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam cerita dikisahkan Pak Mijan yang dermawan dan peduli sehingga mau membantu Sukirman. Jadi, rasa empati yang ditunjukkan oleh Pak Mijan adalah merasakan kesusahan Sukirman. Nomor 9. Hei, suara menggelegar Rani mengagetkanku. Kenapa cemberut Yuni? Ampun deh, serem. Aku pun menjelaskan mengapa aku bisa kesal hari ini. Ia mendengarkan dengan seksama. Sambil menunggu bakso, seperti biasa, ia adalah pendengar yang baik dan sahabat yang selalu bersamaku. Aku kesel sama Bagas dan Trio. Masa mereka menyontek pekerjaan rumahku? Malah dapat nilai 100. Sedangkan aku yang susah-susah buat malah dapat 90. Kok bisa begitu, Yun? Tanya Rani. Aku juga kurang paham, Ran. Tokoh utama dalam kutipan teks tersebut adalah A. Rani, B. Bagas, C. Trio, D. Yuni. Tokoh utama adalah orang yang mengalami kejadian atau peristiwa dalam cerita. Dengan kata lain, tokoh utama menjadi pusat cerita. Tokoh aku yang mengalami masalah dalam kisah tersebut adalah Yuni, dan tokoh tersebut menjadi pusat cerita. Sehingga tokoh utama dalam teks tersebut adalah Yuni. Soal nomor 10. Sekian waktu, akhirnya si anak memahami apa yang dimaksud orang tuanya selama ini. Namun, saat dia menyadari tindakan orang tuanya, mereka telah tiada. Si anak menyesali perbuatannya. Dia ingat semua perlakuannya kepada orang tuanya. Sudahlah, jangan engkau bersedih lagi. Kedua orang tuamu sudah tenang di sana. Kini saatnya kamu menjalankan amanat orang tuamu. Sisihkan sebagian hartamu untuk membantu orang yang memerlukan, kata pamannya. Struktur teks dalam kutipan cerita inspiratif tersebut adalah: A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Dalam cerita tersebut, kisah mulai ke arah menemukan solusi, atau dalam hal ini, peristiwa telah menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Sehingga struktur teks tersebut adalah resolusi. Soal nomor 11. Kenapa kamu tidak mau bersedekah? Kata Tian. Mana mungkin aku bersedekah?
Aku bekerja keras ya untuk mencukupi kebutuhanku, jawab Arga. Sebagai manusia, kita kan memang wajib bersedekah dan membantu sesama, terang Tian. Kamu yakin? Buktinya, banyak orang yang bersedekah dan membantu orang lain hidupnya biasa saja. Malahan banyak yang tidak tahu diri ketika sudah dibantu, jelas Arga. Bukti bahwa tokoh Arga berwatak keras kepala dapat diketahui melalui A. Tingkah laku tokoh, B. Dialog antar tokoh, C. Pandangan tokoh lain, D. Pikiran tokoh. Penokohan dalam cerita dapat diketahui melalui beberapa hal, seperti tingkah laku tokoh, semisal gerak-gerik tokoh dalam cerita. Ada pula dialog tokoh, yaitu percakapan tokoh. Pandangan tokoh lain, misalnya tokoh yang menilai. Jadi ada dua orang tokoh, tidak bercakap-cakap, tetapi segala tindak tanduknya dinilai berdasarkan pandangan tokoh lain. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan pikiran tokoh, berarti dari batin si tokoh utama. Dalam cerita tersebut, terjadi dialog yang dapat menunjukkan karakter atau sifat tokoh, dalam hal ini tokoh Arga. Dengan demikian, bukti bahwa tokoh Arga berwatak keras kepala dapat diketahui melalui dialog antar tokoh. Soal nomor 12. Kejujuran merupakan salah satu sikap yang harus ditanamkan. Lihatlah bagaimana seorang anak yang berperilaku jujur dapat menjadi orang yang sukses. Walaupun terasa berat, namun kejujuran sangat diperlukan dalam berbagai situasi karena dalam kejujuran mengandung suatu kebenaran. Struktur teks dalam kutipan cerita inspiratif tersebut adalah A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Bagian tersebut merupakan penutup cerita yang berisi kesimpulan berupa amanat atau pesan moral, sehingga struktur teks tersebut adalah koda. Soal nomor 13. Sejak kecil, Argan memiliki ketertarikan dalam bidang seni. Salah satu cabang seni kesukaannya adalah menari. Saat baru duduk di bangku SMA, Argan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi lomba tari di sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena gerakannya terlalu kaku. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam tarian tersebut. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumah. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks cerita tersebut adalah A. Argan sangat sedih mendengar hal itu, tapi ia tidak menyerah. B. Argan mengakui semua kelemahannya itu dan pasrah dengan kenyataan yang ada. C. Argan merasa Tuhan tidak adil kepadanya dan memutuskan berhenti. D. Argan mengakui kekurangannya dan memutuskan ikut tahun depan. Dalam melengkapi sebuah kalimat rumpang, hal yang perlu diperhatikan adalah kepaduan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Kepaduan tersebut bisa dilihat dari konjungsi yang digunakan ataupun kalimat perujukan, ini, itu, dan sebagainya. Kalimat perujukan biasanya merujuk pada kalimat yang berada di depannya atau sebelumnya. Sehingga kalimat yang tepat untuk melengkapi cerita tersebut adalah Argan sangat sedih mendengar hal itu, tapi ia tak menyerah. Hal itu merujuk pada ia dinilai kurang mahir dalam tarian tersebut. Soal nomor 14. Lutfi adalah seorang anak dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya tidak mampu untuk membiayai Lutfi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Walaupun orang tuanya tidak mampu membiayai dirinya ke perguruan tinggi, Lutfi tetap semangat belajar.
Karena Lutfi tetap semangat belajar dan tidak putus asa, Lutfi berhasil meraih beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal yang paling tepat dapat dijadikan pelajaran sesuai kutipan teks cerita inspiratif tersebut adalah: A. Jangan menyalahkan keadaan dalam menjalani kehidupan. B. Kerja keras yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. C. Jangan pernah menyerah karena bila berusaha pasti kita bisa. D. Jangan pernah berhenti mengejar cita-cita. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Dalam cerita tersebut, hal yang paling menonjol adalah kegigihan Lutfi dalam meraih apa yang diinginkannya. Sehingga, amanat yang paling tepat adalah C. Jangan pernah menyerah karena bila berusaha pasti kita bisa. Hal ini dapat dilihat pada kalimat karena Lutfi tetap semangat belajar dan tidak putus asa, sehingga Lutfi berhasil meraih beasiswa. Soal nomor 15. Cerita inspiratif umumnya secara jelas terbagi menjadi 3 bagian wajib dalam cerita. Berikut ini merupakan ketiga bagian dalam cerita inspiratif, kecuali A. Pada bagian tengah, cerita berisi tentang keputusan dan tindakan yang diambil sang tokoh untuk mencapai tujuan. B. Pada bagian awal cerita berisi tentang tantangan atau kesulitan yang dialami atau harus diatasi oleh tokoh. C. Pada bagian tengah berisi tentang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh tokoh dalam menggapai kesuksesan. D. Pada bagian awal berisi tentang hasil positif sebagai akibat keputusan dan tindakan tokoh. Secara umum, teks cerita inspiratif dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pada bagian awal. Biasanya berisi seseorang memiliki tantangan atau kesulitan yang ingin atau harus diatasi. Lalu pada bagian tengah, biasanya berisi keputusan dan tindakan yang diambil sang tokoh untuk mencapai tujuan. Kesulitan demi kesulitan sering dihadapi dalam menggapai sukses. Dan pada bagian akhir, biasanya berisi kesuksesan yang diraih dan ada hasil positif sebagai akibat keputusan dan tindakan sang tokoh. Dengan demikian, jawabannya adalah D. Pada bagian awal berisi tentang hal positif sebagai akibat keputusan dan tindakan tokoh. Jawaban ini salah karena seharusnya itu merupakan pada bagian akhir, bukan pada bagian awal. Soal nomor 16. Saya sudah bosan dengan keadaan kita sekarang. Dulu kita begitu bahagia, kenapa sekarang bisa seperti ini ayah? Kita miskin, teriak Andin. Sabar Din, ini memang sudah suratan dari Yang Maha Kuasa, jelas ayah. Sabar terus, sampai kapan? Dulu kalau mau apapun tinggal bilang, pasti ada. Sekarang mau makan saja susah, kata Andin. Inilah namanya kehidupan. Hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang di atas dan kadang di bawah. Namun yang terpenting, kita harus tetap berusaha, jangan menyerah dalam menghadapi cobaan. Alur yang digunakan dalam rangkaian peristiwa tersebut adalah A. Alur mundur. B. Alur maju. C. Alur campuran. D. Alur kilas balik. Alur merupakan jalannya suatu cerita. Alur dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju, menceritakan masa kini ke masa depan. Yang kedua, alur mundur, biasa disebut dengan alur kilas balik atau flashback, menceritakan masa lalu. Dan alur campuran, merupakan perpaduan atau gabungan dari alur maju dan alur mundur. Dalam cerita tersebut, walaupun ada kata dulu, namun tidak merupakan alur mundur karena bukan kilas balik atau flashback menceritakan masa lalu. Itu hanya kata-kata mengingat masa lalu, bukan menceritakan masa lalu. Sehingga alur yang digunakan adalah
alur maju. Soal nomor 17. Cerita inspiratif berfungsi sebagai sarana hiburan dan pendidikan. Selain itu, cerita inspiratif bertujuan memberikan inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita inspiratif yang baik dapat menggugah perasaan dan memberi kesan yang mendalam. Bahkan pada tingkat yang lebih tinggi dapat membuat seseorang berjanji untuk menjadi seperti apa yang dibacanya. Sebagai salah satu teks dalam bahasa Indonesia, genre teks cerita inspiratif adalah A. Deskripsi, B. Persuasi, C. Narasi, D. Argumentasi. Karena berbentuk cerita, maka genre teks cerita inspiratif sudah jelas adalah narasi. Narasi merupakan suatu teks yang menceritakan sesuatu. Soal nomor 18. Sudah seminggu ini aku merasa tidak enak hati. Sejak pertemuan dengannya, aku memikirkan kata-katanya setiap hari. Apakah salah bila aku berdusta padanya hari itu? Aku malu jika saat itu mengakui siapa aku sebenarnya. Aku takut nantinya dia marah padaku dan tidak mau bertemu lagi denganku. Segala hal di taman itu menjadi saksi bisu kebohongan yang telah aku ucapkan. Latar yang paling menonjol dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Latar waktu, B. Latar tempat, C. Latar sosial, D. Latar suasana. Latar merupakan penunjuk keadaan yang bisa menunjukkan waktu, seperti hari ini, esok, lusa, tanggal, jam, dan sebagainya. Tempat yang menunjukkan tempat, di sekolah, di rumah, di sana, di situ, dan sebagainya. Sosial yang menunjukkan strata sosial, misalnya berpendidikan dengan tidak berpendidikan, kaya dengan miskin, kalangan atas dengan kalangan bawah, dan sebagainya. Lalu latar suasana yang menunjukkan suasana, misalnya mengharukan, menyedihkan, menyenangkan, dan sebagainya. Dalam kutipan cerita di atas, latar yang paling menonjol adalah latar waktu, karena ditandai dengan kata-kata seminggu ini, sejak, setiap hari, dan sebagainya. Soal nomor 19. Salah satu struktur dari teks cerita inspiratif adalah koda. Pertanyaan di bawah ini yang paling tepat mengenai koda adalah A. Koda bersifat opsional dalam cerita inspiratif. Artinya koda boleh ada, boleh tidak. B. Koda boleh tidak ditulis dalam cerita inspiratif karena pesan moral dapat disisipkan di bagian resolusi. C. Koda ditulis karena bagian dari teks cerita inspiratif. D. Koda harus ditulis sebagai penutup cerita yang berisi kesimpulan pesan moral. Koda merupakan struktur terakhir dari teks cerita inspiratif yang merupakan penutup cerita. Koda wajib ditulis karena berisi kesimpulan berupa pesan moral. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Koda harus ditulis sebagai penutup cerita yang berisi kesimpulan pesan moral. Soal nomor 20. Semenjak pandemi, penghasilan ayah terus menurun. Aku jadi kasihan sama ayah, kata Rino. Ya, apalagi ibu tidak bekerja dan kita masih sekolah, ucap Sari. Kalau begini terus, perekonomian keluarga kita bisa terpuruk. Apalagi ayah juga rentan kena PHK, tambah Rino. Terus kita harus bagaimana agar bisa membantu ayah? Tanya Sari. Itu yang sejak kemarin aku pikirkan, tapi belum ketemu jalan keluarnya, terang Rino. Nilai-nilai yang paling menonjol dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Nilai moral, B. Nilai budaya, C. Nilai ekonomi, D. Nilai hukum. Nilai moral merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kebaikan.
Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan budaya atau kultur. Nilai ekonomi berkaitan dengan perekonomian atau hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Dan nilai hukum berkaitan dengan hukum atau budaya hukum. Sehingga nilai yang paling menonjol dalam cerita tersebut adalah nilai ekonomi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.